Di dalam pembelajaran fisika, kita cukup sering menjumpai vektor yang membentuk sudut tertentu dari sumbu tertentu yang menjadi acuan. Contohnya bisa saja seperti ketika saya mendorong sebuah balok dengan posisi tangan agak serong ke bawah. Jika digambarkan di dalam vektor gaya yang saya berikan tentu akan terlihat seperti gambar. Jadi, ada sudut tertentu antara vektor gaya dan sumbu. Atau contoh lain misalnya ketika seorang anak kecil menarik sebuah mobil mainan menyimpang dari arah timur sekitar 30 derajat, seperti tampak pada gambar. Ketika mobil mainan ditarik oleh anak kecil dengan arah seperti itu, tentu mobil mainan akan bergerak mengikuti arah tarikan yang diberikan. Tapi tahukah kamu bahwa hal menarik dari vektor adalah peran dari anak tersebut untuk membuat mobil mainan bergerak ke arah tadi sebenarnya bisa ditiadakan dan digantikan dengan dua anak yang lebih kecil dari arah timur dan utara. Jadi, ketika mobil tersebut ditarik dari arah utara dan timur secara bersamaan dengan besar gaya tertentu, mobil tidak akan bergerak ke timur atau utara, melainkan bergerak ke arah menyimpang sama persis seperti halnya ditarik oleh anak yang lebih besar. Inilah sebenarnya maksud dari menguraikan vektor. Vektor yang membentuk sudut tertentu sebenarnya bisa kita uraikan menjadi vektor di sumbu X dan sumbu Y. Nilai vektor di sumbu X dan sumbu Y yang senilai dengan vektor F per sudut sebenarnya bisa kita tentukan menggunakan sinus dan kosinus. Jadi, jika Anda sudah paham apa maksud dari sinus dan kosinus, menentukan vektor di sumbu X dan Y ini akan jauh lebih mudah. Cukup memindahkan F ke ruas kiri, kita akan mendapatkan vektor gaya di sumbu X sama dengan F cos theta, serta vektor gaya di sumbu Y sama dengan F sin theta. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang cara menguraikan vektor menjadi komponennya, Anda bisa menyimak contoh soal berikut ini. Indra mendorong sebuah balok membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif seperti tampak pada gambar. Jika gaya dorong yang dilakukan Indra adalah 80 Newton, tentukanlah besar gaya komponen-komponennya. Untuk menjawab soal-soal fisika, seperti biasanya kita terlebih dahulu perlu mengumpulkan variabel-variabel yang kita ketahui. Dari dalam soal kita mengetahui bahwa sudut theta sama dengan 60 derajat, gaya F sama dengan 80 Newton. Hal yang ditanyakan di dalam soal ini yaitu komponen-komponen vektor atau gaya yang senilai pada sumbu X dan sumbu Y. Gaya pada sumbu X bisa kita peroleh dari hasil kali antara gaya asal dan cos theta, sehingga kita peroleh 80 Newton kali kosinus 60 derajat. Tentu kalian selalu mudah mengingat bahwa cos 60 derajat adalah setengah. Sehingga gaya yang dilakukan Indra pada sudut itu sebenarnya senilai dengan gaya dorong pada sumbu X senilai 40 Newton. Wah, jadi kalau kalian lihat, sangat jelas bahwa gaya 80 Newton yang dilakukan Indra dengan membentuk sudut 60 derajat cuma senilai dengan gaya lurus pada sumbu X senilai 40 Newton. Gaya pada sumbu Y bisa kita peroleh dari hasil kali antara gaya asal dan sin theta. Karena sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, maka gaya yang dilakukan Indra pada sudut itu sebenarnya senilai dengan gaya menekan ke bawah senilai 40 akar 3. Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.